Tes 1 2 3, cek audio, cek gambar. Oke sahabat CND Nusantara dimanapun berada, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam Nusantara. Tak bosan-bosan CND Channel 77 hadir untuk memberikan tutorial-tutorial dalam proses pengolahan logam ya, khususnya logam mulia atau LM. Dalam kesempatan video kali ini, yuk kita belajar bagaimana cara mengidentifikasi hasil logam dari proses asam ya. Nah, ini udah saya siapkan dari berbagai jenis contoh cairan asam logam ya. Yang ini AU atau emas, yang ini AG atau perak ya. Nah, ini cairan logam PT atau platinum jenis PGM. Nah, ini palladium PD sama jenis PGM juga. Nah, ini cairan Cu ya, tembaga. Semuanya ini larutan asam ya atau cairan asam. Nah, di sini biar kita tidak bingung ya atau kita tanda tanya, khususnya bagi para pemula ya atau belajar pengolahan awal, nanti kita belum tahu ini nanti yang diproses baik treatment ataupun aquaregia dalam proses asam, kita akan mendapatkan logam apa saja dari material yang kita olah. Langkah pertama dalam proses pengujian atau pengecekan, nah, kita menggunakan SnCl2 ya atau stannous chloride untuk mengetahui logam apa saja yang larut. Yang kedua, ini saya pakai KOH atau larutan air soda api yang sudah saya tambahkan sedikit bumbu dapur. Oke, langsung kita tes uji langsung dengan SnCl2 bagaimana reaksi dari berbagai macam jenis logam ini dengan SnCl2. Nah, lihat sahabat CND, larutan AU atau emas ini dia akan berubah warna ya menjadi kehitam-hitaman, menandakan ini dari proses asam. Nah, itu menandakan logam emas dengan tes SnCl menjadi hitam ya. Ini yang kedua, kita uji larutan perak ya. Lihat sahabat CND, larutan perak tidak ada reaksi perubahan warna, tapi dia langsung menggumpal ya, sedikit ada gumpalan putih itu. Nah, itu perak, karena yang kita pakai SnCl2 ini adalah hidroklorid acid atau HCl plus timah. Dia akan langsung menggumpal atau mengendap ya. Sekarang kita tes uji untuk larutan PT atau platinum ya. Nah, lihat sahabat CND, warna air tetap menjadi oranye tapi agak kekuning-kuningan. Nah, itu menandakan PGM ya, kandungan logam PGM. Warna air seperti itu ya. Hampir sama dengan logam palladium atau PD. Seperti itu, dia akan nanti akan ke kuning-kuningan ya. Nah, coba perhatikan. Nah, lihat sahabat CND, cuman kalau logam PD dia agak keruh ya, agak ada warna coklatnya. Nah, kadang kita di sini pengetesan aquaregia atau air kaya aquaregia, warna seperti itu kadang kita menganggap itu adalah logam emas ya. Tapi kalau emas diteteskan SnCl, dia akan hitam ya, bukan agak keruh coklat ya. Kita lanjut ke larutan tembaga atau Cu. Coba kita perhatikan ada perubahan warna apa. Nah,
Di sini larutan tembaga atau CU kalau kena SNCL dia akan bening ya sahabat Cendi. Akan menjadi bening, hilang, tidak ada penampakan perubahan warna, tapi warnanya cuma bening. Tapi lama-kelamaan dia ini akan menjadi cairan warna hijau ya. Karena sifatnya dari larutan tembaga biru ketemu dengan HCl warna kuning, dia akan menjadi hijau ya. Biru plus kuning dia akan menjadi hijau. Mudah-mudahan dalam proses pengetesan dengan SNCL2 sahabat CND Nusantara bisa memahami atau mengerti ya reaksi-reaksi cairan asam kalau pengetesan dengan SNCL2 akan seperti itu ya. Sekarang kita lanjut dengan pengetesan menggunakan larutan KAOH yang sudah saya campur sedikit dengan bumbu dapur ya. Larutan KAOH atau larutan air soda api, nah ini sifatnya sebagai ribon ya, sebagai pengendap. Kita coba uji coba dengan cairan emas atau AU. Tidak ada penggumpalan ya, tidak ada penggumpalan endapan, tidak bereaksi ya. Biasanya kalau larutan KAOH aja atau larutan soda api saja itu biasanya langsung menggumpal dia ya, ketemu cairan asam karena asam PS biasa ya. Nah, karena ini ada penambahan sedikit bumbu dapur, dia tidak ada atau tidak bereaksi ya dengan larutan emas. Sekarang kita uji dengan larutan perak ya, apakah sama seperti larutan emas, ada reaksi atau tidak. Tidak ada penggumpalan ya, sama seperti larutan emas. Di sini tidak ada penggumpalan endapan. Selanjutnya kita coba ke larutan PT ya. Nah, coba kita lihat. Nah, itu ada ya, langsung dia menggumpal, ada proses reaksi. Nah, perhatikan sahabat Cendi. Nah, dia ada ya. Nanti coba kita kasih atau kita berikan ribon sampai tidak ada reaksi. Sudah terjadi proses pengentalan atau pengendapan ya sahabat Cendi. Sekarang kita uji coba ke cairan asam palladium atau PD. Sama ya sahabat Cendi, terjadi proses penggumpalan.
Jelas ada perbedaan ya sahabat, dimana logam platinum atau PT ini warna endapannya coklat muda ya, sedangkan palladium itu coklat tua. Sekarang kita coba ke larutan tembaga ya, sama ada proses penggumpalan. Nah, bisa disaksikan sahabat Sandy. Dari hasil pengendapan kita bisa mengetahui ya sahabat CND, nah, dari warna endapan di sini logam-logam dari asam dengan pengendapan air soda api plus bumbu dapur sudah kita mengetahuinya dari warna ya. Nah, yang larutan emas di sini lama kelamaan akan menjadi kuning lagi ya sahabat CND, karena kemungkinan besar emasnya cuma sedikit. Coba kita diamkan beberapa saat dan kita lihat hasil akhir dari warna endapan. A few moments later. Setelah saya diamkan beberapa saat, nah, endapan hasilnya turun ke bawah. Nah, ini endapan CU tembaga, dia berubah menjadi kehijau-hijauan ya warna endapannya. Dan ini endapan logam palladium, dia coklat hitam, coklat tua ya. Dan ini endapan platinum, coklat muda, dia sudah mulai turun ke bawah. Untuk cairan perak tidak ada reaksi sama sekali ya, tetap sama. Begitu juga dengan cairan emas ya, sama, tidak ada reaksi pengendapan. Jadi kesimpulannya begitu ya sahabat Sandy, kalau kita uji pengolahan batuan dengan sistem asam, tidak usah bingung untuk mendapatkan hasil endapan, cukup dengan larutan soda api dan bumbu dapur ya. Ini sudah bisa membedakan ya warna-warna dari endapan logam yang kita olah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti video dari CND Channel 77. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.